Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari berbagai macam nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak kenikmatan seorang hamba sejati, di mana kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dia jadikan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat tersebut. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah semua untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari seluruh makhluk-makhluk tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah muliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya seluruh makhluk selain manusia yang kita saksikan dengan kedua mata kita ataupun yang tidak sanggup kita saksikan, namun Allah Ta'ala memberitakan kepada kita adanya makhluk-makhluk tersebut. Mereka tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Mungkin kita menganggap sebongkah batu itu hanyalah sebuah batu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hijarah, Allah Ta'ala mengatakan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada di antara hijarah, ada di antara batu tersebut karena khosyahnya kepada Allah, karena saking takutnya dia kepada Allah, dia bisa meluncur jatuh karena saking takutnya kepada Allah. Itu batu. Lalu bagaimana dengan manusia? Dan pada hakikatnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat dengan kaifiat mereka yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud kepada Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan.
bintang dan pepohonan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah taala berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab." Tidakkah engkau melihat ya Muhammad, dalam surat Al-Hajj ayat 17, tidakkah engkau melihat ya Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang-bintang, jibal, gunung-gunung, syajar, pepohonan, dawab, hewan-hewan yang berjalan di muka bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengetahui bagaimana cara sujudnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sujud kita, penamaannya sama, tapi kaifiatnya berbeda. Di dalam surat An-Nur ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu saffat kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat ya Muhammad, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Dan masing-masing telah mengetahui, qad alima kullum, masing-masing telah mengetahui bagaimana solatnya, masing-masing telah mengetahui, sudah diajarkan bagaimana bertasbihnya. Kalaulah makhluk-makhluk ini, batu, pohon, bulan, bintang, dawab, jibal, syajar, mereka taat, tunduk, patuh, beribadah kepada Allah, bagaimana pula dengan manusia yang jelas-jelas Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah Ta'ala telah muliakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan dibandingkan makhluk yang lain. "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan insan itu dengan sebaik-baik penciptaan dibandingkan makhluk yang lainnya. Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama." Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Kami telah muliakan anak-anak keturunan Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri." Kami sudah bawa mereka di daratan dan di lautan, sehingga kita bisa berjalan di daratan ini dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kepada kita kendaraan-kendaraan tidak hanya dari kalangan hewan saja, kendaraan-kendaraan yang mampu dibuat oleh manusia, yang mampu menelusuri setiap jalan dan tempat. Hamalnahum fil barri wal bahri. Kami bawa mereka di daratan dan di lautan, sehingga manusia bisa berjalan di atas lautan, di atas kendaraan-kendaraan laut, yang itu tidak sanggup dilakukan oleh makhluk yang lainnya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rizki kepada anak keturunan Adam itu dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami lebihkan anak keturunan Adam dibandingkan makhluk yang kami ciptakan yang lainnya, kata Allah. Allah Ta'ala telah lebihkan manusia ini dibandingkan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan mereka dibandingkan yang lainnya agar mereka memiliki keutamaan ibadah tadi dibandingkan makhluk yang lain. Sehingga jenis ibadahnya manusia ini sangatlah banyak. Tidak dengan satu cara, tapi ada banyak ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tugaskan malaikat terbaik untuk membawa perintah Allah, membawa wahyunya turun dari langit untuk menemui manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah, perintah Allah kepada umat yang terbaik pula, kepada generasi yang terbaik yang hidup bersama beliau. Umat ini memiliki keutamaan dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kita umat akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita umat yang pertama nanti masuk ke dalam surga. Umat pertama di yaumil akhir. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita. Kita adalah dari kalangan manusia, makhluk Allah dari kalangan manusia, yang dengan tegas Allah Ta'ala mengatakan hikmah balighah
fi khalqil ins. Hikmah yang paling puncak dari penciptaan manusia adalah ibadah. Maka benar-benarlah beribadah kepada Allah. Pelajarilah ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya dari apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk mempelajari ibadah tersebut agar kita benar-benar menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmah yang telah Dia berikan, atas fadl, keutamaan yang telah Allah Ta'ala lebihkan dibandingkan makhluk yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan, telah berikan kekaromahan. Dan sebaik-baik kekaromahan yang akan diperoleh oleh manusia adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling akram, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Maka berusahalah untuk menjangkau dan meraih derajat yang paling tinggi di hadapan Allah dengan ibadah ini. Mencapai predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba yang paling bertakwa di sisi Allah. Merekalah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti manusia-manusia yang mengingkari Allah. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menciptakan kalian, tapi ada di antara kalian yang kafir. Ada di antara kalian yang mukmin. Maka pilihlah jalan orang-orang yang beriman dan bersyukurlah atas nikmat iman. Karena Allah Ta'ala jelaskan, Walladzi khalaqakum, Dia yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafir, di antara kalian ada yang kafir, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perintah-perintah Allah, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari syariat Allah, mengingkari sunnah Nabi. Faminkum mu'min, tapi ada di antara kalian yang beriman. Dan Allah Ta'ala cinta dengan orang-orang yang beriman. Selama mereka masuk dalam cakupan iman, sekalipun mereka memiliki tingkat keimanan dengan serendah-rendah iman, mereka masih lebih utama, lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan orang yang kafir. Sampai-sampai perbandingan orang-orang beriman yang kuat imannya dengan yang lemah imannya, masih tetap ada kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat imannya, bukan jasmani duluan yang dimakna hadis itu, iman duluan. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah. Mukmin yang kuat imannya lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah. Maka siapa yang berusaha menguatkan imannya, dia akan mencapai manusia yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah imannya. Tapi tetap Nabi mengatakan wa fi kullin khair. Setiap orang mukmin itu ada kebaikannya. Masih sama-sama dijanjikan surga, walaupun mereka mungkin singgah dulu di neraka nantinya di yaumil akhir. Biiznillah wa masyiatih. Tapi Nabi tetap mengatakan, wa fi kullin khair. Masing-masing orang beriman itu ada kebaikannya. Adapun orang-orang kafir yang memilih jalan kekafiran, innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka capailah tingkatan keimanan dengan setinggi-tinggi keimanan, sekuat-kuat keimanan. Merekalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan
ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun wara'an takun a'badan nas, wa kun qana'an takun ashkaran nas." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau seorang yang wara'. Jadilah engkau seorang yang wara'. Apa itu seorang yang wara'? Seorang yang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga kesucian agama dan jiwanya. Itulah wara'. Dia rela mengorbankan hartanya dalam rangka menjaga agama, bukan mengorbankan agama. Sebagian orang, bahkan orang-orang beriman, meraih harta tapi dia korbankan agama dan kehormatan diri. Na'udzubillah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, jika engkau ingin menjadi a'badan nas, manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah, manusia yang paling bagus ubudiyahnya, jadilah seorang hamba yang wara'. Silahkan korbankan hartamu untuk menjaga kesucian agamamu dan jiwamu, dirimu. Jangan sampai terkena keharaman ataupun perkara yang makruh. Selamatkan diri, walaupun harta kita korbankan, walaupun pekerjaan yang menghasilkan akan tapi berisiko merusak agama, tinggalkan. Wara'. Wa kun qana'an takun ashkarun nas, dan jadilah engkau seorang yang qanaah, menerima apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan menjadi ashkarun nas, menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah, yang Allah Ta'ala sering sebutkan dalam Al-Quran. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka tatkala kita ingin menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, jadilah seorang hamba yang qanaah. Apapun yang Allah Ta'ala berikan yang halal, maka terima. Jadilah seorang yang wara', sehingga kita menjadi seorang yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang hamba yang baik ubudiyahnya di hadapan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.